yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa bertemu di kegiatan yang berbahagia ini. Selawat beri salam senantiasa kita hadiahkan buat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada ibu-ibu semua. Ayo ibu-ibu, hari ini saya akan menyampaikan kegiatan penyuluhan kami pada hari ini dengan tema menanamkan minat baca sejak usia dini. Gemar membaca ini di bawah berapa ibu? Ya, lari pelangi. Baik ibu-ibu, saya sampaikan apa itu membaca pada anak usia dini. Membaca pada anak usia dini adalah kemampuan anak untuk mengenal huruf dan mampu membaca tulisan melalui orang lain. Anak-anak tidak mungkin membaca secara lisannya Bu, tapi lewat orang tuanya. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah pertama menambah kosakata anak, mengenalkan anak dengan berbagai konsep, baik itu konsep bentuk, warna, lambang, bilangan, kemudian memberikan informasi tentang apa yang ada di sekitarnya, juga bisa mengatasi speed delay. Terus lanjut, manfaatnya mengenal kosakata dan konsep itu tadi, kemudian meningkatkan imaginasi dan kreativitas. Semakin sering kita mengajak anak membaca, semakin berkembang kognitif atau otak anak. Kemudian merangsang fungsi otak, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir anak, juga dapat menjalin hubungan antara orang tua dan anak. Ibu-ibu, sayang nak kita sama anak kita. Ya, anak-anak ini Bu sangat suka mendengar cerita. Betul apa salah? Tapi belum tentu anak itu suka membaca. Nah, makanya dari usia dini, ayo kita tanamkan minat membaca pada anak kita. Lanjut. Ini dia Bu, langkah-langkah atau cara-cara untuk mengembangkan minat baca terhadap anak usia dini. Yang pertama, bacakan usia dini. Mulai dari usia 4 bulan kita sudah bisa membacakan seperti bersolawat, menyapa anak ketika bangun pagi atau mau tidur. Itu kan gampang ya ibu ya. Kemudian menjadi role model. Kalau mak-maknya asik main HP, bisa dijadikan model sama anak Bu? Bisa ibu ya. Karena kita tahu dunia sekarang ini anak-anaknya lebih cenderung main gadget daripada membaca. Makanya kita orang tua harus menunjukkan contoh yang baik dulu kepada anak kita. Kemudian rutinitas membaca buku di rumah. Nah, jika perlu Bu, bikin jadwal 1 hari 1 kali saja. Durasinya nggak lama-lama loh Bu. Cukup 10 menit kah, 15 menit kah? Waktunya kapan? Boleh umpamanya sambil makan cemilan di sore hari teras rumah, ataupun setelah siap sholat maghrib atau makan malam. Sama-sama kita kalau ada ayahnya, mamanya duduk bersama-sama membaca. Jangan ibu, mamanya ngajak anaknya membaca, malah ayahnya main HP. Nah, jadi itu tidak menjadi contoh. Kemudian bacalah buku dengan suara nyaring. Nah, ibu nyaring di sini maksudnya apa ibu? Menjeritkan? Tidak, nyaring itu jelas artikulasinya, jelas mimik muka kita, ekspresi wajah kita, kemudian intonasinya. Buku yang kita bacakan tadi harus sesuai dengan karakter anak. Maksudnya karakter yang ada di buku
itu yang kita suarakan. Contoh buku-buku binatang. Jadi ketika kita membacakan dengan anak, binatangnya apa? Harimau. Jadi kita mengeluarkan suaranya seperti suara harimau. Seperti itu Ibu. Kemudian ajak si kecil pahami isi buku. Nah, ketika Ibu membacakan buku, kita lihat dulu wajah anak kita. Nyambung nggak dia? Atau kita baca dianya main-main? Nah, jadi di situ kita melihat. Apabila perlu kita tanyakan lagi, adek ini tadi apa ya? Ini gimana ya? Atau setelah selesai kita membacakan buku itu, kita tanya lagi alur ceritanya. Biasanya anak-anak kalau yang dia memperhatikan, kalau dia respon ataupun dia suka dengan apa yang kita baca tadi, mereka akan menjawab dengan baik. Kemudian mengenal kosakata sambil bernyanyi. Ibu, halo ibu-ibu, pernah nggak dengar lagu A B C D E F G? Pernah Bu? Itu sudah sangat sering kita dengar dari zaman-zaman dahulu ya. Ketika kita mengajak anak kita menyanyi, anak kita menganggap bermain. Tanpa disadari mereka adalah membaca. Gampang sekali kan Ibu? Iya. Terus berbanyak buku di rumah. Apakah kita harus beli Ibu? Buku memang ya Bu ya, mahal ya Ibu ya, kalau buku yang berkualitas. Tapi bukan itu Ibu. Ini saya contohkan. Seperti ini. Nah ya, seperti ini. Sangat sederhana. Manfaatkan saja barang yang ada di rumah kita atau barang-barang bekas. Gampang kan Ibu? Sambil mewarnai, bisa kita hanya menyanyi. Kita kenal konsep warna, konsep bentuk, kemudian kita tanya ekspresinya. Dari sini bisa kita menggali atau menanam minat baca yang mengangkat baik saya kepada anak. Terus kalau kita menggunakan ini Bu, media boneka tangan, bisa Ibu jahit di rumah. Banyak jalan menuju rumah yang Ibu ya, tidak harus mengeluarkan uang. Baik. Terus selalu menyiapkan buku saat berpergian. Nah, ini kadang-kadang kita lupa Ibu. Kalau berpergian apa yang Ibu bawa? Iya. Waktu tinggal 2 menit. Ya. Sering membawa buku Bu, karena di dalam perjalanan mungkin anak bosan, bisa kita bacakan buku. Atau mungkin di buku itu ada gambar pohon-pohonan, ada gambar masjid. Ketika kita melewati itu loh nak gambar pohonnya, ini loh gambar masjidnya. Bisa kita tunjukkan yang di buku dengan yang kita lihat sekarang ini, seperti itu. Kemudian jadikanlah buku sebagai hadiah. Nah, kalau anak-anak Ibu ulang tahun, kalau dapat prestasi, apa yang Ibu kasih? Biasanya yang mahal-mahal Ibu ya. Hari ini mulailah kita menjadikan buku sebagai hadiah untuk anak kita. Baik, Ibu, bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah, bagi yang belum bisa, nanti hubungi saya ya. Baik, Ibu. Saya mengajak dan menghimbau kepada ibu semua, bagi yang masa kehamilan, ayo tingkatkanlah interaksi pada janin ibu, karena pada janin usia 4 bulan sudah bisa mendengar suara ibunya. Kemudian bagi ibu-ibu yang masih mempunyai anak balita, ayo upayakanlah, siapkanlah buku di rumah, dengan harapan anak-anak bisa menjadikan buku itu sebagai media mainan dia yang sangat menyenangkan. Baik Ibu, saya rasa hanya ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dari penyampaian saya itu tadi. Ada pantun nih Ibu. Menjahit kain sisakan perca, suat. Kain dijahit oleh Bu ini. Ayo tanamkan minat membaca sejak anak usia dini. Pergi bertamu ke rumah Bu Ica, disuguhkan kopi dan sebungkus seres. Dengan menanamkan minat membaca, ayo ciptakan generasi yang sehat dan sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undian 2